Istilah ngibul, bukan saya bilang ngibul. Saya ngibulnya di ILC, bukan ngibul serepublik. Tapi Presiden Jokowi ngibul karena nggak terjadi. Padahal opinion dibangun demikian rupa. Karena itu waktu dia janjikan sesuatu yang lebih dramatis lagi, orang akan pergi pada psikologi pertama. Jangan-jangan ngibul lagi. Saya ucapin. Gagal dengan ngibul itu beda. Ya. Gagal lah. Kalau apa yang dia sampaikan itu tidak bisa ditepati. Saya setuju itu. Kita juga perlu membuktikan apa yang perlu disampaikan menjadi bukti. Jadi itu maksudnya. Kan saya mulai dengan mengatakan bab pertama dari Jokowi. Jangan diksi yang kasar lah, diksi yang. Saya nggak kasar, saya pakai itu supaya ketahuan benar apa maksud pikiran saya itu. SMK itu kan bab pertama yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme ARA dan gagal kan? Jadi mohon maaf, agak sedikit lah Bung Rocky juga bisa objektif ya. Saya berusaha juga menghargai Anda, tapi jangan semua usaha-usaha apa Jokowi ini semua salah di mata Anda gitu. Apa semua yang dilakukan itu semuanya nggak ada yang benar. Salah. Saya bilang, nah jadi dia hanya kekurangan oksigen, Anda juga malam ini kekurangan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan ya kalian selalu sehat ya, selalu bahagia. Kenapa ya guys ya, kalau kita nonton video perdebatan Bang Rocky di TV atau mungkin di YouTube kita selalu tertarik gitu ya, kita selalu ingin menonton. Apa mungkin karena omongan-omongan beliau masuk akal atau gimana, saya juga nggak tahu. Di sini ada perdebatan antara Bung Rocky Gerung dengan Bang Ara, atau nama lengkapnya Bang Marwan Sirait ya. Bang Ara ngasih pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya mau memojokkan Bung Rocky gitu. Udahlah guys, daripada saya ngomong yang tidak pararugu gitu ya, mendingan kita langsung nonton aja videonya ya, biar kalian lebih enak kali ya, banget gitu apa mukanya pucat banget, mungkin kayaknya dia malu ya guys. Kita lanjut aja guys. Oke, saya percaya aja tuh. Saya mau terangkan itu dari segitu, dan saya juga nggak ada beban untuk mengucapkan kalimat-kalimat berikutnya nanti. Karena Presiden bilang dia nggak ada beban itu. Karena itu saya nggak ada beban. Bukan karena nggak ada badut maka saya nggak ada beban, tapi karena memang ini adalah periode terakhir. Begitu Presiden bilang dia tidak ada beban, maka partai politik pendukung maupun oposisi punya prinsip yang sama, nggak ada beban. Anything goes. Berarti ada potensi untuk merampok lagi. Itu kan nggak ada beban. Kan Presiden bilang dia nggak ada beban, dia bisa lakukan apa aja, maka partai juga akan lakukan hal yang sama itu. Oke. Itu soal pertanyaan. Yang kedua, memang ada pesimisme di dalam masyarakat. Jadi kalau Ara bilang jangan pesimis, lo itu faktanya pesimis. Tadi caption di TV One, 4 orang yang ditanya, 4-empatnya mengatakan tidak perlu pindah. Itu pesimisme. Dia nggak mau sebutin pesimisme itu, saya mau sebutin itu. Ide itu diujinya di dalam konsistensi, bukan di dalam fakta dan bukan dalam akibat itu. Karena memang baru ide itu, jadi kita hanya bisa menguji ide pemindahan itu di dalam logika tuh. Itu dulu ya. Sekarang misalnya, kalau kita ingin pindahkan sesuatu, artinya kita ingin sesuatu itu keluar dari dan masuk ke, itu namanya pindah tuh. Jadi ada arah dan ada vektor, kesini ke sini, dan ada besaran energi yang diperlukan tuh. Ada arah dan ada vektor. Sekarang sampai sekarang kita nggak tahu alasan pindah dari dan alasan masuk ke gitu. Pindah dari Jakarta alasannya apa? Masuk ke Kalimantan alasannya apa? Bukan nggak ada alasan, justru karena keterangannya bermacam-macam tadi. Ketua Bappenas bilang, ya ini kita mesti pindah karena Presiden mengatakan Kalimantan itu kita mesti punya ibu kota di tengah-tengah persis Indonesia tuh. Jadi alasan geografi, kita bisa bikin jangkar terus putar di situ. Lalu orang bertanya, lo di zaman ini apa pentingnya posisi geografi dari satu tempat yang strategis itu? Anda beribu kota di Kalimantan yang paling persis koordinatnya, tapi Anda mesti layani orang yang ada di ujung Papua yang WA Anda itu. Yang mana yang jadi center gitu? Jadi kekacauan tentang ide. Ide awal adalah pindah karena itu center dari Indonesia. Saya baca lagi,
Mengapa mesti pindah? Karena Jakarta dibuat oleh kolonial. Kita mesti bikin kota berdasarkan kemampuan arsitektur kita tuh. Jadi nggak jelas lagi historis kah, geografi kah. Alasan berikut macam-macam itu. Nah dari alasan-alasan itu jadi orang pesimis kan. Jadi nggak ada salahnya pesimis itu. Nah kalau kita nggak menemukan alasan otentik dari pindahnya ibu kota, ada alasan lain. Bukan ibu kota pindah, tapi pusat pemerintahan yang pindah tuh. Itu juga blur. Apa yang dimaksud tuh? Di zaman modern pusat pemerintahan itu bukan di istana, tapi di otak, di kepala tuh. Kalau otaknya kosong, pusat pemerintahan tuh nggak ada gunanya tuh. Jadi ini soalnya. Jadi orang merasa kok ada yang aneh dalam diskursus itu. Lalu orang mulai cari keterangan dalam ya prestasi Pak Jokowi. Kenapa dia pesimis? Sebab bab 1 dari biografi nanti Pak Jokowi adalah soal SMK yang adalah ngibul. Itu bab 1-nya tuh. Sekarang kita tahu Pak Jokowi akan tutup masa pengabdiannya di 2024. Karena itu tadi di berita 2023 harus pindah supaya ada bab terakhir dari biografi dia. Itu legasinya tuh. Jadi bab 1 ngibul, bab terakhir asbun. Karena orang nggak lihat konsistensi kan, sehingga mungkin nanti ada judul ILC 2024 pembahasan buku Jokowi, judulnya dari ngibul to asbun itu konkret disadari. Boleh saya juga silakan bicara? Nanti saya terusin ya. Jangan diambil sebuah waktu ya. Karena udah hampir kita senang diskusi yang berkualitas. Ya saya senang ya tadi kita punya posisi dan kita memerlukan betul baik di dalam dan di luar ya Bung Rocky yang mengkritisi seperti ini. Jadi menurut saya itu bagus. Tapi sering saya katakan juga sama Bung Rocky, mengkritisi dari dalam juga itu tidak mudah juga. Saya pilih kritisi dari luar. Ya, jadi mengkritisi dari dalam juga itu berjuang untuk bagaimana menyampaikan tadi ya bagaimana konsistensi. Kita harus akui tidak ada pemerintahan yang sempurna. Oh ya, pasti tentu itu. Ada yang enggak, kita sportif saja. Ya, kita punya beberapa presiden pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, Nah, tapi jangan tidak bisa tidak apakah usahanya, apakah progresnya. Poin saya pada soal ide pemindahan ibu kota yang lain-lain saya nggak peduli lah. Saya mau terangin itu dulu. Nah, kalau bicara soal itu, tadi saya katakan tadi, tentu dengan proses 5 tahun ini Bung Rocky ya, tentu Pak Jokowi juga tahu bagaimana konstelasi yang ada, struktur, kultur, legalitas yang ada. Iya, kalau dia tahu itu nggak keluar dengan jangan dialog Anda berdua. Ya, jadi saya percaya Pak Rocky dengan segala kerendahan hati ya, Pak Jokowi, Pak Presiden kita mempersiapkan betul secara detail, secara komprehensif, apalagi tentunya ya ada risiko sebagai presiden yang kalau apa yang dia sampaikan itu tidak bisa ditepati. Saya setuju itu. Kita juga perlu membuktikan apa yang perlu disampaikan menjadi bukti. Jadi itu poin saya. Kalimat itu kan saya mulai dengan mengatakan bab pertama dari Jokowi. Jangan diksi yang kasar lah, diksi yang. Saya nggak kasar, saya pakai itu supaya ketahuan benar apa maksud pikiran saya itu. SMK itu kan bab pertama yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme Ara dan gagal kan? Tunggu kan memang nggak ada SMK itu. Nanti Anda berdua aja saya kasih nanti meja ya, pelan-pelan ya. Saya mau ulas itu habis-habisan. Jadi tertanamlah pada publik istilah ngibul. Bukan saya bilang ngibul, saya ngibulnya di ILC, bukan ngibul serepublik. Tapi Presiden Jokowi ngibul karena nggak terjadi. Padahal public opinion dibangun demikian rupa. Karena itu waktu dia janjikan sesuatu yang lebih dramatis lagi, orang akan pergi pada psikologi pertama. Jangan-jangan ngibul lagi. Saya ucapin gagal dengan ngibul itu beda. Gagal lah. Iya, saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal. Karena gagal itu lebih berat. Konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. You gagal berjanji. Ngibul aja deh. Itu soalnya. Karena itu tadi saya membayangkan nih, karena itu saya bikin bayangan aja. Isi bukunya itu bab 1 tentang ngibul, bab 2 bab terakhir
tentang Asbun. Jadi dari ngibul ke Asbun. Ini satire aja. Anda nggak usah jawab, karena kalau Anda jawab nanti kita bertengkar lebih substantif ya. Saya harus jawab dong. Nanti Anda juga buat buku juga, Rocky Gerung, yang tidak yakin Jokowi bisa menang, tapi Anda gagal terus. Ternyata rakyat Indonesia lebih banyak yang senang Jokowi jadi presiden daripada Anda sendiri. Itu juga fakta itu juga gitu. Bahwa prediksi dan asumsi Anda itu banyak salahnya. Saya akan minta Ara kasih pengantar buku itu. Ya, dan saya juga sudah lihat, Pak Karni, saya sudah datang lihat bagaimana progres daripada pabrik SMK itu. Belum selesai, ya. Kita juga objektif. Masih terusin ya. Ya. Nah, jadi kita juga boleh masuk ke wilayah-wilayah. Nggak bisa dong dia ngomong seenaknya saja menghujat tanpa ada counter dan memberikan waktu kepada kita. Faktanya itu. Ya, faktanya ada progres juga yang saya lihat. Yang mana? SMK? Ya ada. Saya udah lihat di lapangan. Iya, bisa nanti 2024 yang janjinya awal. Jadi begini, keyakinan kita, Bung, kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, iya. Tapi apakah ada progres? Iya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak punya geng. Oke. Kalau nggak punya geng, oke, saya buatkan geng baru nanti ya. Enggak. Kita punya pendirian sendiri, kita nggak perlu geng menyampaikan yang benar. Jangan. Ya karena itu. Nanti saya tutup loh. Boleh, karena itu. Karena itu jangan interupsi supaya saya selesaikan argumentasi saya. Oke ya, saya lanjut ya. Sekarang saya bayangkan aja bahwa setelah presiden minta izin, proses politik pindah ibu kota itu. Sekarang kita uji lagi tuh. Setelah ibu kota pindah, asumsinya adalah jadi green city. Tapi dia lokasinya di tengah anak benua. Jadi you mesti pakai pesawat ke situ. Artinya frekuensi pesawat untuk tiba di ibu kota dari 100 kali sehari jadi 1000 kali sehari. Saya bayangkan berapa tahun ke depan itu. Jadi berapa banyak kebisingan yang dihasilkan yang mengganggu burung, ular, kecoa, cebong, kampret di anak benua itu. Saya bicara tentang environmental ethics itu. Berapa banyak private jet yang terpaksa mesti ke Kalimantan karena mesti KKN. Yes, itu logik dari kekuasaan. Kekuasaan akan menarik semua potensi. KKN gimana, Bung? Ya? Maksudnya KKN gimana? Bang, izin Bang, interupsi sedikit Bang. Bang Rocky, tolong jelaskan soal KKN tadi, karena disampaikan ke wilayah publik. Jadi kita mesti terbuka. Anda jangan menuduh dan memfitnah aja. Ya, dia KKN yang dia maksud. Jangan, Pak Karni jangan mencoba menjelaskan pikiran dia. Biarkan dia menjelaskan pikiran dia yang katanya cerdas itu. Pasti, kalau itu pasti. Mau sekarang? Ya udah, Anda jelasin. Ya, tapi Anda jangan nambah lagi. Loh, dia jelaskan kalau saya nggak puas. Menambah pertanyaan lagi. Oh enggak, saya akan setuju apa tidak setuju. Ya setuju, enggak setuju aja. Saya terangkan begini. Tadi saya bilang saya mau uji idenya itu. Kalau tingkat korupsi kita, persepsi tentang korupsi masih tinggi, maka berhak orang untuk mempersepsikan bahwa akan banyak private jet pergi ke ibu kota baru untuk KKN. Apa yang salah dalam logika itu? Satu ya. Yang kedua dan yang terakhir, kita bayangkan bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia. Itu yang kita banggakan. Jadi kalau misalnya pemerintah punya argumen, kan itu lahan kosong. Jadi kata kosong itu dianggap nggak berguna tuh. Karena itu mending ditanam beton, ditanam pohon dong kalau lahan kosong tuh. Ini zaman orang bicara tentang environmental ethics itu. Jadi saya membayangkan misalnya kalau dijadikan kota di situ dengan alasan apapun, pasti dia mengganggu habitat. Pasti jumlah oksigen di situ berkurang karena tambahan penduduk, tambahan AC segala macam. Padahal kita butuh oksigen untuk kita pamerkan pada dunia bahwa Indonesia adalah ibu kota oksigen. Itu soalnya tuh. Nah, kekurangan oksigen berbahaya buat kecerdasan presiden. Terima kasih. Ya, saya jawab satu aja, Pak Karni izin. Karena saya senang ya, Bung Rocky menjawab secara jelas apa yang dimaksud KKN. Jadi menurut saya kita sedang bicara soal pembangunan ibu kota yang akan dipindahkan Kalimantan. Anda mengatakan akan ada private jet untuk KKN, begitu? Jadi kalau saya pikir Anda sangat tidak pas dan tidak etis untuk menyampaikan itu pada saat kita berbicara dan berjuang untuk itu. Kenapa? Kok belum
Anda mengatakan ibu kota ke sana, kemudian ada KKN yang ke sana dengan private jet. Bagaimana logikanya menurut saya? Jadi sorry ya, kita berbeda soal ini, dan kalau Bung Rocky menjawab, saya tidak mau untuk lebih tajam lagi untuk membedakan pandangan-pandangan kita. Terima kasih, Ara. Ya, jadi mohon maaf, agak sedikit lah Bung Rocky juga bisa objektif ya. Saya berusaha juga menghargai Anda, tapi jangan semua usaha-usaha apa Jokowi ini semua salah di mata Anda gitu. Apa semua yang dilakukan itu semuanya nggak ada yang benar. Saya bilang salah, saya bilang. Nah, jadi dia hanya kekurangan oksigen, Anda juga malam ini kekurangan oksigen. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, Anda berhak menuduh kita. Anda juga kekurangan oksigen pada saat mengatakan Jokowi akan kalah. Jokowi tidak akan menang dan Jokowi menang. Ini giliran saya pikir Anda harus banyak diinfus pakai oksigen. Cukup ya. Iya, udah cukup ya. Kacau. Jadi kata kosong itu dianggap nggak berguna tuh. Karena itu mending ditanam beton, ditanam pohon dong kalau lahan kosong tuh. Ini zaman orang bicara tentang environmental ethics itu. Jadi saya membayangkan misalnya kalau dijadikan kota di situ dengan alasan apapun, pasti dia mengganggu habitat. Pasti jumlah oksigen di situ berkurang karena tambahan penduduk, tambahan AC segala macam. Padahal kita butuh oksigen untuk kita pamerkan pada dunia bahwa Indonesia adalah ibu kota oksigen. Itu soalnya tuh. Nah, kekurangan oksigen berbahaya buat kecerdasan presiden. Terima kasih. Ya, saya jawab satu aja, Pak Karni izin. Karena saya senang ya Bung Rocky menjawab secara jelas apa yang dimaksud KKN. Jadi menurut saya kita sedang bicara soal pembangunan ibu kota yang akan dipindahkan Kalimantan. Anda mengatakan akan ada private jet untuk KKN, begitu? Jadi kalau saya pikir Anda sangat tidak pas dan tidak etis untuk menyampaikan itu pada saat kita berbicara dan berjuang untuk itu. Kenapa? Kok belum Anda mengatakan ibu kota ke sana, kemudian ada KKN yang ke sana dengan private jet. Bagaimana logikanya menurut saya? Jadi sorry ya, kita berbeda soal ini, dan kalau Bung Rocky menjawab, saya tidak mau untuk lebih tajam lagi untuk membedakan pandangan-pandangan kita. Terima kasih, Ara. Ya, jadi mohon maaf, agak sedikit lah Bung Rocky juga bisa objektif ya. Saya berusaha juga menghargai Anda, tapi jangan semua usaha-usaha apa Jokowi ini semua salah di mata Anda gitu. Apa semua yang dilakukan itu semuanya nggak ada yang benar. Saya bilang salah, saya bilang. Nah, jadi dia hanya kekurangan oksigen, Anda juga malam ini kekurangan oksigen. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, Anda berhak menuduh kita. Anda juga kekurangan oksigen pada saat mengatakan Jokowi akan kalah. Jokowi tidak akan menang dan Jokowi menang. Ini giliran saya pikir Anda harus banyak diinfus pakai oksigen. Cukup ya. Iya, udah cukup ya. Aduh, kasihan pisannya Bang Ara, aku Bang Rocky, ayo di counter terus ya pertanyaannya, tadi dikasih jawaban yang benar-benar spektakuler lah menurut saya mah. Pokoknya mah saya setuju lah apa yang bilang sama Pak Rocky teh. Aslinya saya mah jujur, kalau pokoknya mah kalau melihat Bang Rocky lagi debat saya pengen nonton sampai habis. Saya pengen tahu apa yang dia omongin gitu ya. Saya pengen tahu yang dia omongin teh, coba saya bisa dicerna apa enggak gitu. Atau gimana enggak ya guys ya? Tiap kali dia ngasih pertanyaan dijawab langsung sama Bung Rocky dengan jawaban-jawaban yang sangat mantap lah, top pokoknya Bung Rocky mah. Dari perdebatan tadi teh ya sedikit banyaknya kita teh bisa mengambil kesimpulannya guys ya. Kalau ternyata pemindahan ibu kota teh emang nggak baik kayaknya. Padahal mah Bung Rocky ngomong kayak tadi teh itu udah lama ya, emang videonya juga itu mah video yang lama. Tapi sekarang teh kayaknya udah mulai kejadian ya. Ke IKN teh udah mulai mangkrak, udah mulai nggak berjalan lagi, terus para pejabatnya nggak mau pindah. Ya emang itu teh dari dulu juga udah diomongin sama Bang Rocky kalau mendingan jangan pindah gitu. Soalnya kalau perbandingannya antara kebaikan sama keburukannya, lebih banyak keburukannya kalau misalnya ibu kota jadi pindah teh. Kalau dulu Bang Rocky bilang ibu kota teh udah jangan pindah di Jakarta aja, nanti kalau pindah ke IKN ke Kalimantan nanti kejadiannya bakalan begini. Ternyata sekarang kejadiannya, aduh, Bang Rocky emang otaknya benar-benar mantep lah menurut saya mah demen lah, saya mah suka gitu kalau melihat Bang Rocky lagi ngomong teh. Ya mungkin itu aja ya guys ya, apa yang kita tonton dari teh mudah-mudahan lah ada manfaatnya buat kita semua. Jadi kita teh menambah wawasan kita gitu ya, menambah ilmu kita ya.
Soalnya kalau menurut saya mah kalau kita dengerin Bang Rocky lagi ngomong teh kita kayak lagi kuliah ya. Tapi ini mah kuliahnya gratis lah lumayan itu buat apa? Buat menambah wawasan kita ya biar wawasan kita tambah luas gitu ya tentang negara, tentang politik dan tentang segala macam lah pokoknya mah. Turun lah Bang Rocky, terima kasih pokoknya mah menurut saya mah. Oke guys, mungkin itu aja lah video hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, ada sesuatu gitu yang bisa diambil dari video ini teh. Jangan lupa ini videonya di like, jangan lupa juga channel saya teh di subscribe-nya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.